Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Zafran dengan NIM 210705078. Ini mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas dari Pak Mukan Fadli di mata kuliah keamanan jaringan. Jadi di sini kita ingin menjelaskan tentang denial of service atau bisa disebut dengan DOS. Ya, pengertian denial of service atau DOS. Nah, denial of service DOS artinya satu komputer dan satu koneksi internet digunakan untuk membanjiri server dengan paket TCP/IP, HTTP ataupun IP. Nah, tujuan dari serangan DOS ini adalah untuk mengganggu beberapa kegiatan seperti browsing, pencarian halaman web atau browsing web, mendengarkan radio online, transfer uang dari bank, dan sebagainya. Nah, efek dari denial of service ini atau DOS ini terjadi dengan cara mengirimkan pesan ke target yang mengganggu operasi. Nah, lalu membuatnya menjadi hang, crash, reboot, atau melakukan pekerjaan yang sia-sia. Kita lanjut lagi ke sejarah dari denial of service atau DOS. Nah, jadi bentuk serangan dari DOS ini atau denial of service ini adalah serangan yang awalnya dari SCN flooding attack. Nah, yang pertama kali muncul pada tahun 1996 dan mengeksploitasi terhadap kelemahan yang terdapat di dalam protokol Transmission Control Protocol atau TCP. Nah, serangan-serangan lainnya akhirnya dikembangkan untuk mengeksploitasi kelemahan yang terdapat di dalam sistem operasi. Nah, layanan jaringan atau aplikasi untuk menjadikan sistem layanan jaringan atau aplikasi tersebut tidak dapat melayani pengguna atau bahkan mengalami crash atau seperti yang tadi kita bilang reboot dan lain. Nah, dari sekarang bentuk serangan dari denial of service atau DOS ini. Nah, dalam sebuah serangan denial of service, hacker atau attacker akan mencoba mencegah akses user valid terhadap sistem atau jaringan dengan menggunakan teknik-teknik seperti yang pertama yaitu jadi sebelum kita masuk yang pertama, jadi di sini ada 3 teknik. Yaitu yang pertama yaitu membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data sehingga lalu lintas jaringan yang datang dari pengguna resmi atau valid tersebut tidak dapat masuk ke sistem jaringan. Teknik ini biasa disebut traffic flooding. Nah, yang kedua yaitu membanjiri jaringan dengan banyak jaringan. Oh, membanjiri jaringan dengan banyak request terhadap sebuah layanan jaringan yang disediakan oleh sebuah host. Sehingga request yang akan datang dari pengguna resmi atau valid tidak dapat dilayani oleh layanan tersebut. Teknik ini disebut yaitu teknik request flooding. Dan yang ketiga yaitu mengganggu komunikasi antara sebuah host dan kliennya yang terdaftar dengan menggunakan banyak cara, termasuk dengan mengubah informasi konfigurasi sistem atau bisa juga sampai merusak fisik komponen server. Kita lanjut lagi. Sekarang ini contoh serangan dari denial of service. Yang pertama yaitu SEN flooding. SEN flooding ini adalah dia bekerja dengan cara mengirimkan data TCP SN dengan alamat palsu. Yang kedua yaitu teardrop
attack. Nah, teardrop attack ini cara kerjanya yaitu dengan mengirimkan paket IP dengan nilai offset yang membingungkan. Nah, yang ketiga yaitu smooth attack. Nah, smooth attack ini yaitu mengirimkan paket ICMP bervolume besar dengan alamat host lain. Nah, yang keempat yaitu ping of Dell. Nah, ping of Dell ini cara kerjanya yaitu serangannya menggunakan utility ping yang terdapat pada sistem operasi komputer. Dan yang kelima yaitu remote controlled attack. Jadi remote controlled attack ini atau bisa kita singkat RCA yaitu serangan yang mengendalikan beberapa network lain untuk menyerang target. Yang keempat yaitu UDP flooding. Yang keenam yaitu UDP flooding. Jadi UDP flooding ini cara kerjanya yaitu dengan memanfaatkan protokol UDP yang bersifat connectionless untuk menyerang target. Yang ketujuh yaitu ICMP flooding target, yaitu target serangan DOS atau denial of service tadi bisa ditunjukkan ke berbagai bagian jaringan. Bisa ke routing device, web, electronic mail, atau server domain name system. Jadi sekarang kita masuk ke pengertian distributed denial of service. Jadi atau bisa disingkat DDoS. DDoS atau Distributed Denial of Service ini adalah jenis serangan yang dilakukan oleh attacker atau hacker kepada sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber daya atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sehingga komputer tersebut tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan benar. Contohnya, contoh gambarnya ini adalah ini attacker. Ini contohnya. Kita lanjut lagi ke sejarah distributed denial of service. Serangan DDoS ini pertama kali muncul pada tahun 1999, 3 tahun setelah serangan denial of service dengan menggunakan SN flooding, yang mengakibatkan beberapa server web di internet mengalami downtime. Pada awal Februari tahun 2000, sebuah serangan besar dilakukan sehingga beberapa situs web terkenal seperti Amazon, CNN, eBay, dan Yahoo mengalami downtime selama beberapa jam. Serangan yang lebih baru lagi terjadi pada Oktober 2002 ketika 9 dari 13 sudut DNS server pada setiap detiknya mendapatkan lebih dari request paket Internet Control Message Protocol atau ICMP. Kita masuk sekarang ke target serangan Distributed Denial of Service. Target serangan DDoS ini atau DDoS attack ini bisa ditujukan di berbagai jaringan seperti routing device, web, elektronik, atau server domain name system (DNS). Ada 5 dasar DDoS attack. Penggunaannya berlebihan. Sumber daya dari komputer seperti bandwidth, disk, space, atau prosesor. Gangguan terhadap informasi konfigurasi seperti informasi routing, gangguan terhadap status, misalnya memaksa mereset TCP session, gangguan terhadap komponen fisik network, menghalangi media komunikasi antara komputer dengan user sehingga mengganggu komunikasi. Kita masuk sekarang ke gejala distributed denial of service.
Yang pertama yaitu, sebelum kita masuk ke yang pertama, kita jelasin dulu. Jadi gejala distributed denial of service ini atau DDoS ada 4, yaitu yang pertama, kinerja jaringan menurun. Tidak seperti biasanya, membuka file atau mengakses situs menjadi lebih lambat. Yang kedua yaitu fitur-fitur tertentu pada sebuah website hilang. Yang ketiga yaitu website sama sekali tidak bisa diakses. Jadi dia tidak bisa diakses sama sekali. Yang keempat yaitu peningkatan jumlah spam yang diterima sangat banyak. Jadi dia banyak kali spam. Tipe DDoS yang ini sering diistilahkan dengan mail bomb. Jadi di yang keempat ini spamnya sangat banyak di sebuah website tersebut. Sehingga disebutnya yaitu mail bomb. Nah, sekarang sekarang ada juga nih tujuan dari hacker melakukan serangan DDoS. Nah, yang pertama yaitu motif balas dendam atau iri terhadap kompetitor. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu politik marketing dengan cara black hat atau spamming. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari PPT yang sudah saya buat yaitu denial of service adalah serangan yang membuat server tidak bisa melayani pengguna yang sesungguhnya. Berikut adalah jenis-jenis serangan DDoS. Serangan DOS berdasarkan cara melakukan serangan. Mematikan server, one shoot, one kill, untuk membuat server menjadi crash, hang, reboot. Yang kedua yaitu menyibukkan server, mengirim banyak caranya yaitu dengan cara mengirim banyak sekali request untuk membuat server sibuk. Yang ketiga yaitu exploiting bug, yaitu dengan cara mengirim banyak specially crafted request. Jumlah request tidak sebanyak jenis DOS menyibukkan server dengan normal request. Yang keempat yaitu normal request, yaitu dengan cara mengirim banyak request normal seperti pengguna biasa. Jadi di normal request ini diperlukan jumlah request yang lebih banyak dibandingkan jenis DOS yang menyibukkan server dengan exploit bug. Biasanya menggunakan botnet secara terdistribusi. Serangan DOS ini bersifat satu lawan satu, sehingga hanya perlu sebuah komputer atau host. Serangan DOS bersifat satu lawan satu, sehingga hanya perlu sebuah komputer dan host yang kuat, baik hardware, OS, dan aplikasi, agar mampu membanjiri lalu lintas host korban, sehingga mencegah user resmi atau valid untuk mengakses server. Sedangkan sekarang kita masuk ke DDoS. Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service ini menggunakan teknik yang lebih canggih dibandingkan dengan serangan DOS, yakni meningkatkan serangan menggunakan beberapa buah komputer sekaligus, sehingga dapat mengakibatkan server atau keseluruhan segmen jaringan dapat menjadi mati total. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.